Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Nabila yang akan membahas pengertian dari desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan antara otonomi daerah dengan desentralisasi, dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah adalah kewenangan mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Nah, pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah ke daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Lalu ada daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Nah, contoh dari otonomi daerah. Contohnya ialah di Aceh yang memberikan keleluasaan bagi masyarakatnya untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam biaya yang relatif murah. Nah, era otonomi daerah ini diberikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Hubungan antara otonomi daerah dengan desentralisasi. Yang pertama ialah membangun kebiasaan agar masyarakat memutuskan sendiri kepentingannya yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang bermacam-macam untuk membuat aturan dan programnya sendiri. Prinsip-prinsip dalam otonomi daerah. Yang pertama ada otonomi seluas-luasnya, yang kedua ada otonomi nyata, dan yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab. Penjelasan dari otonomi seluas-luasnya ini adalah daerah diberikan wewenang untuk mengatur mengenai urusan pemerintahan yang mencakup segala bidang. Akan tetapi, masih ada batasan-batasan tertentu yang bukan merupakan ranahnya. Contohnya ialah politik luar negeri dan sistem keamanan nasional. Yang kedua ada otonomi nyata. Nah, maksudnya ialah daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan atas wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang telah ada. Dan yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraannya, prinsip bertanggung jawab ini wajib untuk diperdayakan. Semuanya sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonom pada daerah yang bersangkutan untuk mensejahterakan rakyatnya. Melanjutkan penjelasan dari saya itu asas otonomi daerah. Yang pertama ada tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan ini dasarnya adalah penugasan urusan dari pusat ke yang paling bawah atau yang rendah. Misal dari pemerintah ke kabupaten atau kota, pemerintah pusat yang kewenangannya bisa menjadi kewenangan daerah. Ada dua hal yang terkandung dalam tugas pembantuan ini, yaitu penyeratan hubungan antara atasan dan bawahan. Yang kedua ada dekontralisasi, yaitu wewenang yang didelegasikan, wewenang dari pemerintah pusat pada alat yang di daerah tertentu untuk melakukan urusan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada desentralisasi. Lalu yang ketiga itu ada asas desentralisasi. Dengan adanya asas ini maka hubungan daerah dan pusat mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah tertentu atau di daerah itu. Lalu hubungan daerah dan pusat bisa berbeda-beda juga. Dan hubungan daerah dan pusat tidak boleh membuat hak rakyat berkurang. Justru rakyat harus ikut turut serta di dalamnya. Lalu ada tujuan dari otonomi daerah, yaitu kehidupan demokrasi yang semakin berkembang, terus mewujudkan keadilan nasional, memelihara hubungan daerah dan pusat di dalam NKRI, serta pelayanan masyarakat yang semakin membaik. Dampak positif otonomi daerah ini ada 5. Yang pertama, pemerintah daerah lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki. Yang kedua, perekonomian daerah menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, pembangunan daerah jadi lebih efisien di segi waktu dan biaya. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam bisa jadi lebih maksimal. Yang kelima, memiliki kewenangan daerah kebijakan sesuai kondisi wilayahnya. Dampak negatif otonomi daerah. Dampak negatif otonomi daerah ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang. Yang kedua, tidak ada koordinasi daerah tingkat 1. Yang ketiga,
karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pimpinan sering lupa dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, kemungkinan terjadinya kesengajaan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terkadang bukan pada tempatnya. Demikian saja dari materi kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.